itulah kesudahan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya jadikan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya. Hidupku mengiring Yesus, ku yakin jadikanku hambamu, kenal selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Mari kita siapkan hati kita. Kita memulai ibadah kita. Mari pribadi lepas pribadi. Ini waktu keintiman kita sama Tuhan. Let's prepare our heart. Siapkan hati kita. Hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dengan penuh keberanian, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur buat kasih. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang mulia. Haleluya. Mau berseru padamu Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, pertahananku. Yesus, Kau penolongku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku
percaya hanya kepada-Mu. Amin Tuhan. Kau tuntun kami. Yesus. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Biar ini jadi iman kami. Kau membantuku dan bertahanku. Mari panggil namanya. Kau kebenaran. Mari berterima Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhan. Mulut kami tak berseru-seru. Yesus padamu, ku berkata, terpujilah Kau Tuhan. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan. Di dalam berkuatku, katakan kaulah bertahanku, kaulah ku percaya padamu Tuhan, ku percaya padamu. Dengan segenap hati kami, ya, come on. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu. Tuhan Kau Tuhan yang melihat, yang
ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Oh, kesulitan kami, air mata, Kau Tuhan yang melihat, Kau Tuhan yang mendengar semua teriak kami, semua doa kami. Kau Tuhan yang mendengar, Kau Tuhan yang melihat. Dalam kesesatan, Kau Tuhan yang beserta, Kau Tuhan yang menjaga. Kami berseru padamu, kami berseru pada Allah, Allah yang mendengar kami. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus yang mendengarmu, yang mendengarmu. Tanyamu siapa kamu Tuhan. Ya Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup. Mari kita lihat. Jesus, 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 Jesus. Percaya Tuhan, ada kuasa di dalam nama Yesus, ada kuasa di dalam nama Yesus, ada kuasa di dalam nama Yesus. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Mari dengarkan firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 12. Dan apabila kamu berseru, dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatiku. Mari jemaat Tuhan, agar seruan kita pada Allah yang mendengar kita. Oh ya, berseru pada Tuhan, berseru pada Tuhan, maka Dia akan menjawab. Apa yang jadi seruan kita hari ini? Seruan pada Bapa kita, ya Bapa yang mengasihi kita. Yes, God, yes, God. So here I vow to leave you high, Jesus, be glorified in all this. For all my life I am yours, forever yours. So here I vow, so here I vow to leave you high, Jesus, be glorified in all this. For all my life I am yours. Katakan so here I vow to leave you high.
siap untuk memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Mereka memuliakan Tuhan kita. Boleh salangkan kiri dari jauh. Katakan terima kasih kamu masih ada sampai hari ini. Wow, thank you. Mari kita memuji, menyembah Tuhan. Dia biar Yesus jadi pilihan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama belajar pilihan Tuhan.
bebas, amin. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas yang tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Ku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Ku bebas kuasa-Nya. Oleh kebangkitan Tuhan kita, oleh kebangkitan Tuhan kita, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, Dia naik ke surga. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Oleh kuasa darah, katakan aku bebas. Semua berikan sekali kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Mari selamat duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau berikan hati-Mu padamu Tuhan. Ajarai kami Roh Kudus, untuk siap memberikan seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus. You are my Jesus.
give, Lord, I give you my heart. I give you my soul. Say, I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I give, every moment I'm awake. Katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan, memberikan hati jiwa kami. Nyalain hidupmu. Seluruh jiwa manusia, mari semua Tuhan katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, ku nyatakan, ku berikan hatiku, dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Mari sekarang kita undang kita untuk bangkit berdiri. Say, ku berikan hatiku dan jiwaku, oh semuanya bagimu. Di dalam hidupku, bergerak setiap waktu. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Terima kasih. Pagi ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami tahu kalau hari-hari ini ada semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada hal lain yang kami akan lakukan Tuhan hari-hari ini. Hanya satu yang kami rindukan, mendatang menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Kami mau cuma berikan hati kami di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih. Pagi ini Engkau berbicara. Tuhan mari perdengarkan suara-Mu dan kasih-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami rindu mendengar apa yang menjadi maunya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan.
Urapi para pengerja di tempat ini, dari mulai gembala di tempat ini, wakil gembala sampai koordinator ibadah, sampai setiap yakin, dan setiap pelayan Tuhan, Tuhan berkati. We thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama percaya, katakan amin. Boleh saya minta tepuk tangannya buat Tuhan anak kita yang dahsyat ini. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Sebentar nih suaranya ini masih ada yang mungkin kedinginan gitu ya, atau mungkin ada yang baru datang gitu ya. Shalom Bapak Ibu. Kita tahu hari ini kita masih dalam pandemi ya, tapi nggak salahnya kita lihat kanan kiri. Bapak Ibu boleh lihat kanan kiri sambil dada, katakan gini, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Yes, haleluya. Yang merasakan kasihnya Tuhan boleh tepuk tangannya saudara. Saudara tahu, kalau buat Tuhan jangan basa-basi, amin. Beri tepuk tangan di atas kepala yang paling meriah buat Tuhan anak kita. Oh haleluya. Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala di tempat ini, Pak Sam. Thank you Pak, boleh mengundang saya berkenan hadir di tempat ini. Dan Bapak Ibu, para diaken, para pengerja, dan rekan saya, Temi. Thank you, ya bro. Yeah. Sedikit perkenalkan, mungkin Bapak Ibu ada yang belum kenal saya, atau mungkin belum kenal semuanya ya. Ada yang sudah kenal saya? Atau yang pernah lihat gitu? Belum ya? Oke. Saya sampai hari ini masih Tuhan percayakan untuk melayani di Rayon 8 Lipo Cikarang bersama Pak Wi. Tuhan percayakan saya sebagai worship leader di sana, ya. Dan Tuhan juga percayakan saya saat ini saya sedang merintis usaha juga gitu ya. Saya juga seorang pekerja juga, dan tempat ini nggak asing buat saya saudara. Resinda itu kenapa? Karena saya bekerja di sini. Ya, 13 tahun saya ada di Kerawang. Di kawasan industri KIC, saya kerja di salah satu perusahaan otomotif terbesar. Tuhan percayakan di sana. Dan hari-hari ini juga saya dipercayakan Tuhan sebuah profesi yang baru yang saya sudah jalankan kurang lebih 3 tahun. Selain saya pekerja, saya juga seorang pengacara, saudara. Ya, tapi saudara lihat bilang, wah ini pengacara hitam sama putih atau biasanya abu-abu gitu ya. Tapi enggak. Saya bersyukur Tuhan taruh di profesi itu bahwa saya bisa belajar untuk bisa menjadi terang dan garam. Saudara tahu terang dan garam itu nggak bisa kita di gereja, saudara. Seriously. Terang dan garam itu, atau bisa dibilang kita sebagai pelita, itu bisa kita lihat, kita bisa rasakan, itu bisa kita di tempat yang benar-benar mau bilang hitam dan abu-abu. Ya, sedikit saya flashback cerita aja. Yang namanya hukum itu nggak ada hitam dan putih, saudara. Hukum itu betul, hitam di atas putih, setuju ya? Tapi hukum itu bukan hitam dan putih. Ya, hukum itu abu-abu. Ya, yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Gitu. Tapi kita belajar bahwa pada saat Tuhan taruh kita di posisi tersebut, di profesi itu, kita bisa belajar untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan menjadi terang dan garam dunia. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Thank you. Ya, dan saya juga sudah memiliki seorang anak, 2 orang anak. Ya, istri saya hari ini tidak ikut, ya karena masih di rumah juga, sedang istirahat dia, agak sedikit kurang fit badannya. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, kita tahu ya, kemarin kita baru selesai Paskah, ya, kematian Tuhan Yesus. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu rindu, mau tahu khotbah judulnya apa ini, saudara? Extraordinary Love. Ya, kita belajar sama-sama, kita tahu bahwa kematian Tuhan identik ya, identik. Itu selalu dengan kasih Tuhan untuk kita, betul? Kematian Kristus, Tuhan kita, itu identik dengan kasih Tuhan buat kita. Tapi hari ini saya kasih dibalik, saudara. Kenapa? Kita akan belajar hari ini, kematian Tuhan itu akan melihat dari kacamata saudara dan saya. Apa itu? Kita akan balik. Kalau kasih Tuhan sama manusia itu udah de facto, saudara. Artinya udah tertanam, tertulis, udah nggak bisa diotak-atik lagi. Itu final. Ya, kalau bahasa hukum itu inkrah, saudara. Ya, di saat hakim udah ketok 3 kali inkrah gitu. Ya, final, saudara. Tuhan di kayu salib udah
ketuk palu 3 kali, aku telah menebus dosa. Itu kasih Tuhan, betul? Nggak ada yang nolak, nggak ada yang musil, atau nggak ada yang bongkar pasang segala macam. No, itu sudah jelas. Nah, tapi sekarang ini pagi ini, sama-sama saya ajak Bapak Ibu kita semua melihat dari kacamata berbeda. Melihat dari kacamata bagaimana kita yang telah dikasih Tuhan, belajar untuk mengasihi Tuhan. Amin. Khotbah judul saya Extraordinary Love. Extraordinary Love. Nanti kita kupas ya. Extraordinary itu apa sih? Tapi sudah menit sama-sama kita baca firman Tuhan dulu ya. Lukas 7 ayat 37 sampai 38. Udah ada ya? Oke. Bapak Ibu yang mungkin baca bawa Alkitab atau Holy Gadget boleh dibuka ya. Gak apa. Boleh saya rindu berkenan sama-sama kita bangkit berdiri ya. Kita menghormati firman Tuhan. Lukas 7 ayat 37 sampai 38 sama-sama ya. 1, 2, 3. Di Kawita itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan menyakinya dengan minyak wangi itu. Boleh silakan Bu Saudara. Oke. Saya baca sekali lagi di Lukas 7 ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu flashback, cerita ini adalah cerita seorang wanita pendosa yang mendengar, mengetahui Tuhan Yesus ada di kotanya. Ya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Dalam tanda kutip ya, kalau sekarang terkenal sebagai seorang pendosa. Seorang wanita. Menurut Bapak Ibu ya, pendosa yang terkenal itu apa? Ya, sama-sama kita tahu ya. Bayangin, di kota itu seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datang ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Bapak Ibu, kita belajar kasih seseorang yang kita sebut, saya bilang ini extraordinary love ya. Extraordinary love yang diberikan seorang perempuan berdosa ini kepada Tuhan. Coba kita bayangin ya, bagaimana seorang perempuan ini menunjukkan kasihnya sama Tuhan. Saudara tahu, waktu saudara baca firman Tuhan ini, coba flashback ya. Imajinasikan, saya sering mengimajinasikan gitu. Waktu perempuan ini datang sama Tuhan, di firman Tuhan katakan air matanya itu membasahi kaki Tuhan Yesus. Saudara, saya mau kasih tanya saya sama saudara ya, kalau air mata sampai membasahi kaki itu kira-kira nangisnya kayak gimana? Coba, kalau air mata sedih ya netes sebentar. Tapi kalau air mata ini sampai membasahi dan juga dia bisa menyekanya, saudara bisa bayangkan sebegitu dalamnya dia menangis, dia mungkin menyesal di situ. Ya, dia mungkin mengasihi Tuhan. Can you imagine that, Bapak Ibu, sampai bisa membasuh kaki Yesus? Satu, ya, bisa bayangin seberapa dalamnya dia nangis. Mungkin dia ada penyesalan di situ, rasa bersalah, rasa berdosa. Tapi bayangin seberapa dalamnya sehingga air matanya itu bisa membasahi kaki Tuhan. Yang kedua, saudara bisa lihat berapa banyak atau berapa besar rasa syukur dia saat itu. Dalam banget ya, betul ya? Air mata tuh banyak gitu, nggak sedikit saudara. Ya. Dan ketiga, coba Bapak Ibu bayangkan, dia membawa minyak wangi di dalam buli-buli pualam. Ya, saya baca lagi. Lalu membasuh kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyaki kaki itu. Bapak Ibu lihat di atasnya, di 37. Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Saudara, Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu boleh searching di Google, buli-buli pualam itu hanya untuk jenis minyak wangi yang terbaik, saudara. Oh ya, hanya untuk jenis minyak wangi yang terbaik.
Bapak Ibu perhatiin, lihat bagaimana cara dia bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita rindu bisa memberikan terbaik buat Tuhan, amin. Ya, minyak wangi yang mahal dibuli-buli pualam, saudara, itu minyak wangi yang memang untuk yang mahal, saudara, yang bagus. Dan terakhir Bapak Ibu tahu, saya mau tanya, apa yang menjadi kebanggaan seorang wanita? Salah satunya rambut. Yang wanita, coba kalau kalau ibu salah potong rambut, menyesal nggak? Berapa lama menyesalnya? Berhari-hari gitu ya. Berhari-hari, ini apa sih ini? Gimana sih kok bisa begini? Motongnya tadi begini, kok jadi kayak begini? Ya, artinya itu punya penghargaan, penghormatan, saudara. Ya, buat seorang wanita rambut itu sebuah mahkota, betul? Itu berharga sekali. Salah sedikit, rusak sedikit. Contohnya saya mau mewarnai gitu ya, warnanya coklat gitu ya, tiba-tiba bukan jadi coklat, jadi pirang gitu ya, terus jadi kuning, nyesel bukan main kan begitu. Bapak Ibu bisa bayangin, dan dia menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya. Yang terakhir, betapa besar dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Betul? Kita akan belajar. Mungkin Bapak Ibu baca firman Tuhan ini se-flashback aja, ngelewat aja gitu ya. Tapi kalau kita renungkan, ini benar-benar extraordinary love yang si perempuan ini berikan sama Tuhan. Sekarang kita akan lihat apa sih arti extraordinary love ya. Saya baca, saudara, Bapak Ibu boleh searching ya. Di terjemahan untuk bahasa Indonesianya, extraordinary love itu sesuatu yang di luar batas akal sehat, saudara. Ya, sesuatu yang di luar batas akal sehat. Yang kedua adalah berlebihan, ya. Namanya ekstra, berarti kalau sesuatu ekstra, lebih ya. Betul, diberikan kita ekstra, berarti lebih ya. Sesuatu yang berlebihan. Yang ketiga yang saya catat adalah extraordinary love itu, extraordinary itu kayak sebesar-besarnya gitu. Yang terbesar nih, udah ekstra ya. Ya, kalau baju ukuran XL, extra large, itu besar ya. Kalau dikasih ekstra lagi, udah besar banget gitu ya. Ya, kata ekstra itu menunjukkan sesuatu yang besar, saudara. Ya, dan terakhir yang keempat ini saya catat ya, extraordinary love itu extraordinary itu artinya menghabiskan lebih banyak yang dibutuhkan. Bapak Ibu, kita tahu kasih Tuhan itu besar sekali. Nah, tapi hari ini, pagi ini, kita belajar bahwa kematian Tuhan itu memflashback kita untuk kita berkaca, berlihat bagaimana kita mengasihi Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kasih kita, kasih manusia, hari-harinya dingin, betul? Oh iya, saudara, banyak sih kita lihat. Itu sebabnya momen ini, ya, di momen Paskah ini, ya, nanti kita juga mau merayakan kebangkitan Tuhan, terus pencurahan Roh Kudus, betul ya. Dan di momen ini saya rindu, di waktu yang singkat ini, saya bisa berapa banyak, sampai jam berapa ya? Saya kalau ngomong itu bisa sampai 2 jam, saudara. Ya, sampai jam berapa saya boleh bro? 45 menit. Oke, berarti kalau gitu, 15 menit lagi ya. Gak apa-apa, it's okay. Ya. Nah sekarang dengan singkat, saudara, bagaimana cara kita memiliki, ya, bagaimana cara kita bisa memiliki kasih yang luar biasa itu? Ya, Bapak Ibu, kita sama-sama belajar di Ulangan 6-5. Ya. Yang pertama yang harus kita tahu, bagaimana kita bisa memiliki kasih yang luar biasa untuk Tuhan, itu yang pertama di Ulangan 6-5. Begini firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang pertama, bagaimana kita punya extraordinary love buat Tuhan. Itu yang pertama, kita harus mengerti bahwa saudara dan saya diciptakan untuk satu tujuannya. Apa saudara? Apa saudara? Mengasihi Tuhan. Ya, saudara dan saya diciptakan untuk mengasihi Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang pertama kita harus tahu bahwa kita diciptakan, salah satunya itu adalah untuk mengasihi Tuhan Allah kita. Gak ada yang lain, saudara.
Yang rindu mengasihi Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Lihat kanan kirinya, bilang ini, ayo mengasihi Tuhan. Ini yang pertama dulu kita harus sadar, bahwa kita itu diciptakan mengasihi Tuhan. Kita boleh flashback perjalanan Tuhan di kayu salib, itu menceritakan bagaimana kasih Tuhan sangat besar buat kita. Dan sudah selayaknya lah kita mengasihi Tuhan juga dengan sebesar-besarnya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang kedua saudara, kita harus belajar mengerti harga kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak loh anak-anak Tuhan yang gak mengerti, gak tahu harga hidupnya di hadapan Tuhan. Oh iya, banyak saudara. Ya, banyak teman-teman saya yang meninggalkan Tuhan karena jabatan. Oh iya. Banyak teman-teman saya yang meninggalkan Tuhan karena pasangan hidup. Banyak teman-teman saya, ada saudara, yang meninggal Tuhan karena harta. Saya bilang, orang seperti ini, dia nggak mengerti bahwa hidupnya sangat berharga di hadapan Tuhan. Betul? Loh, sekarang kalau kita nggak berharga di hadapan Tuhan, ngapain ya Tuhan kita repot-repot ya mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Itu menyatakan saudara itu berharga di hadapan Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang tahu hidupnya berharga katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya bacain saudara di Matius 10 ya. Matius 10 ayat 28-30. Saya akan bacakan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan ini. Mungkin firman Tuhan ini kalau Bapak Ibu sendiri, lewat aja. Tapi perhatikan, begitu firman Tuhan ini sebenarnya memberitahukan kita bahwa hidup saya dan hidup saudara sangat berharga di hadapan Tuhan. Ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Yang kedua, kita harus belajar mengetahui bahwa hidup kita itu berharga di hadapan Tuhan, saudara. Oh iya. Waktu kita belajar kita hidup berharga di hadapan Tuhan, kita nggak akan pernah menyanyiakan hidup kita, betul? Betul? Ya, kita nggak akan pernah menyanyiakan hidup kita. So, mari kita belajar. Yang kedua ini untuk kita belajar untuk bisa mengetahui bahwa hidup saya berharga. Saudara tahu, Tuhan itu memandang kita itu seperti kasih seorang bapa loh. Ya, Tuhan memandang kita itu seperti kasih seorang tua yang penuh kasih kepada anak-anaknya, saudara. Saya nggak usah bongkar lah firman Tuhannya. Tapi saudara pasti tahu, banyak mendengar, banyak tahu firman Tuhan. Kita itu ditebus, diselamatkan. Dan Tuhan menjadikan kita seorang anak. Saya mengasihi anak saya. Waktu saya sakit, waktu dia sakit, saya sangat mengasihi dia, take care dia. Kenapa? Karena saya seperti orang tua yang memandang mengasihi seorang anak. Apalagi Bapak di surga, sama saudara dan saya. Betapa dia memandang kita dengan kasih. Amin. Amin. Yang percaya saya seorang anak, boleh lambaikan tangan saudara. Lihat kanan kirinya, kamu anak Tuhan. Bilang ke saudara, kamu anak Tuhan. Yes, saudara dan saya berharga, sehingga Tuhan memandang kita itu seorang anak. Saudara tahu, Bapak Ibu kita lihat, ya, saya sampaikan satu firman Tuhan lagi di 1 Petrus 1 ayat 18-19 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu boleh lihat firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu renungkan,
ada dua cara pandang Tuhan dalam hidup. Ada dua cara pandang Tuhan untuk kita. Yang pertama, kita itu punya nilai lebih di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menebus kita dalam pengorbanan di kayu salib. Betul? Sekarang begini, kalau saya nggak bisa melihat seseorang itu punya nilai, kira-kira saya berkorban nggak? Coba gini, ya. Kalau saya nggak merasakan orang itu nggak ada nilainya hidup saya bisa berkorban nggak? Oke, saya punya istri, ya, otomatis berarti pasangan hidup saya itu bernilai buat saya. Kira-kira ini otomatis ya, Bapak Ibu, kita boleh flashback dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada apa-apa, Bapak Ibu mau berkorban nggak? Mau berkorban? That's it. Tuhan menilai kita punya nilai tinggi di hadapan Dia. Tuhan tebus dengan darahnya. Dia berkorban buat kita. Artinya kita punya nilai lebih, saudara. Amin. Yang kedua, kita tuh spesial. Bapak Ibu tahu firmanannya? Firman Tuhan ya, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. So spesial, saudara. Saya rindu sama-sama kita merenungkan kematian Tuhan di kayu salib. Itu bukan semata-mata kita berpikir Tuhan mengasihi saya, tidak. Kita balik, saudara. Belajar untuk kita mengasihi Tuhan. Jangan cuma berpikir Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi saya. Waktu kita belajar mulai merubah, melihat paradigmanya Tuhan, saya yang mengasihi Tuhan. Saya percaya kematian Tuhan di kayu salib itu berdampak buat hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Oh iya, saudara, saya boleh sharing nih. Karena saya sharing, saya bagikan itu karena apa yang menjadi kehidupan saya sehari-hari. Karena saya di bidang hukum. Bapak Ibu tahu, saya bilang tadi, hukum itu abu-abu, saudara. Benar-benar di ladangnya abu-abu. Kalau kita sebagai anak Tuhan nggak punya karakter, nggak punya prinsip, habis, saudara. Serius. Saya barusan tadi cerita, saya seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya. Saya seorang advokat dan pengacara juga. Satu kali saya punya kasus, saudara. Sama kalau profesi itu punya sumpah jabatan ya, sumpah profesi. Ya, di hadapan Tuhan, dia di bawah tangan kita ada di Alkitab ya, kitab suci. Di hadapan Tuhan kita bersumpah. Tidak boleh menolak kasus apapun bentuknya. Suatu saat ada seorang wanita datang sama saya. Saya tanya, Pak, bisa tolong saya? Kenapa? Saya mau bercerai sama suami saya. Saya bilang, oh iya. Saya pikir, tanda kutip ya, saya pikir dia adalah dari saudara seberang kita, ya, saudara sepupu kita. Ternyata enggak, saudara seiman. Cerita, saya sempat tolak, tapi saya nggak bisa percaya, Pak, sama yang lain. Karena saya dapat informasi, saya dapat cerita dari teman-teman yang saya kenal. Saya hanya bisa mempercayai Bapak dan teman-teman. Saya bingung, apa ya? Ya sudah deh, saya bilang. Saya oke. Yuk, saya ikut kasih tahu jalannya. Saya tanya, Bapak Ibu tahu, ini ada di Jakarta, saudara. Jakarta Barat kalau nggak salah, ya, kasusnya. Waktu saya ketemu sidang pertama mediasi, Bapak Ibu tahu saya ketemu sama siapa hakimnya? Hakimnya itu adalah hamba Tuhan dan gembala, saudara. Waktu di hadapan hakimnya, dia nanya nama saya, Bapak namanya siapa? Christian, Pak. Christian, Pak Hakim. Oh iya, Bapak Ibu tahu? Langsung tembak apa? Bapak tahu firman Tuhan? Bisa bayangkan? Shock nggak saya? Oh iya. Tapi kita belajar untuk kita sebagai anak Tuhan mengerti apa sih maunya Tuhan gitu. Ya, sempat ditolak. Akhirnya saya baik lagi. Oke, nggak apa-apa ditolak karena saya tahu firman Tuhan. Satu kali ini yang paling parah, saudara. Si ibu ini berantem
besar sama suaminya, dipukuli, hampir meninggal. Masuk rumah sakit, cek, kita lapor, ya kan, karena klien saya, kita lapor, diperiksa, terus periksa ke rumah sakit ya, surat dari polisian gitu ya, divisum. Akhirnya saya bawa tuh hasil visumnya ke hakim itu. Dia lihat foto-fotonya, kondisi si ibunya. Dia cuma bisa bilang, kalau gitu saya masukin ya, saya naikin ya. Dia bilang, saya argumen, saya bilang, Pak, Bapak boleh mengasihi Tuhan, tapi kalau Bapak lihat seperti ini, ibu ini sudah hampir meninggal dianiaya suaminya. Kira-kira kalau hari ini meninggal, Bapak ngomong apa di hadapan Tuhan? Saya nggak bisa bilang tidak, saudara. Betul? Saya nggak bisa bilang iya atau tidak. Tapi saya sodorkan, saya bilang ini, hati nurani Bapak bertentangan, betul. Ya, banyak saudara yang bertentangan, banyak sekali. Saya cerita sama Pak Sam ya, sama Temi juga, wah banyak saudara. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan nggak bisa terbuka pikirannya, kita belajar ya sesuatu hal-hal yang baru, kita anak Tuhan nggak punya prinsip dalam kehidupannya, habis saudara. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena saya merasa saya berharga di hadapan Tuhan, saya bernilai di hadapan Tuhan. Saat saya ada di area itu, di profesi itu, saya mau nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saya mau nama Tuhan dipermuliakan. Ini bukan bukan promo saudara, bukan dari saudara ya. Tapi itulah kehidupan saya. Setelah saya bekerja, saya punya profesi itu luar biasa. Saya bisa merasakan cinta kasihnya Tuhan itu dalam kehidupan saya seperti itu. Saya bisa sharing juga sama klien-klien saya, bagaimana Tuhan mengasihi saya. Ya, belajar untuk kita segala sesuatu berpikir itu harus positive thinking. Ya, Bapak Ibu tahu mungkin ya, di Kerawang beberapa bulan ke belakang ada 2 kasus pembunuhan besar ya. Yang tahu siapa? Di Kerawang ada 2 kasus pembunuhan terbesar. Bukan terbesar sih, besar saudara, 2. Ada yang tahu ceritanya? Ada pernah dengar beritanya? Enggak ya? Ya, seorang bandar beras yang dibunuh. Ya, seorang pengusaha rumah makan nasi Padang yang dibunuh, besar ya. Bapak Ibu tahu kantor hukum yang menangani itu kantor hukum saya. Tuhan percayakan sedemikian. Supaya apa? Tuhan mau belajar kita untuk mengerti bahwa mana yang baik dan mana yang benar dan mana yang salah. Buat saya, yang benar, benar. Yang salah, dihukum iya. Tapi apa saudara? Yang salah, jangan sampai hak dan kewajibannya itu dikebiri. Itu saudara. Saya karena berpikir tadi, Tuhan mengasihi saya. Hati saya kasih saya. Itu mengasihi Tuhan bukan cuma sekedar dalam pelayanan saya, tapi kehidupan sehari-hari saya, pekerjaan saya, profesi saya. Dan saudara juga saya sharing juga, saya juga pelayanan di NDC Cikarang ya, New Deep Cikarang. Ini bukan gereja saudara, bukan ya, gitu, bukan gereja, tapi kita ada community church namanya. Ya, bersama teman-teman beberapa juga ada yang ikut bersama dengan saya di sini. Kita community church, ya, bukan gereja yang dalam tanda kutip misalnya di bawah rayon Paniko gitu ya. Kita bukan saudara. Kita tuh gereja community yang benar-benar merangkul anak-anak muda yang terhilang sama Tuhan, yang rindu pelayanan, tapi gereja tidak menerimanya. Kita ngomong fair ya, betul ya, kita ngomong fair. Gak banyak tuh, kayak misalkan Bapak Ibu lihat yang main musik di sini misalkan bertato. Kira-kira dari Bapak Ibu melihat pemain musik ya, contoh gitar ya, bertato gitu. Di sana Bapak Ibu udah berpikir apa? Normal nih, umum, dah gitu ya. Agak, siapa sih pemain musik bertato? Berdosa dia, contohnya gitu. Bapak Ibu tahu, kita diberikan juga melayani seorang anak muda. Oh saudara,
Kalau mau dibilang tajir sih ya cukup. Bapak Ibu, anak muda ini punya apa ya? Punya usaha itu panti pijat. Tapi pes-pes. Dia nggak diterima sama gerejanya, kenapa? Dia punya usaha itu. Tapi dia rindu pelayanan, dia rindu melayani. Oke, go ahead ke kita. Kita layani dia. Kita nggak pernah tolak, nggak pernah kamu salah, kamu benar nggak. Tadi kita sendiri kasih Tuhan, kita mengasihi mereka. Kita kasih tahu mereka sama suatu kebenaran, biar dia yang merasakan kebenaran itu, untuk dia bisa berubah sendiri. Betul? Kita nggak bisa tolak, kita nggak bisa bongkar tuh kamu begini, nggak bisa, saudara. Sekarang itu manusia itu paling nggak bisa yang namanya disalahkan, yang namanya bisa dibilang ditentang, ya, disalahkan, di judgment, betul? Paling nggak bisa loh, betul. Apalagi bukan orang yang siapa lu gitu loh, ya. Tapi kami melayani itu dengan kasih Tuhan benar-benar murni, tidak ada yang lain, saudara. Mereka mulai bisa tadi ya, dia mulai bisa main musik, sampai dia bilang, "Ko, thank you ya. Aku bisa merasakan kasih Tuhan di tempat ini, kenapa? Nggak pernah ada gereja yang menerima aku main musik pelayanan. Tapi di sini kok aku diterima ya. It's okay bro. Biar nanti Tuhan sendiri jamah kamu, kita nggak akan bisa bilang benar salah. Tapi Tuhan jamah, pada saat Tuhan jamah, saya percaya saat itu juga kebenaran itu kan terbuka. Oh ya, ada anak-anak muda yang seriously udah hampir beberapa tahun itu dia nggak pelayanan, saudara. Tapi rindu, hidupnya hancur, betul hancur, gitu ya. Tapi dia rindu pelayanan. Mendengar nama kita, dia ikut sama kita, pelayanan bersama kita. Dia cerita kehidupannya. Terus saya bilang, Tuhan mengasihi saya, dan Tuhan mengasihi kamu. Saya berharga di hadapan Tuhan. Kamu berharga di hadapan Tuhan. Kalau kamu pelayanan, melayani dengan hati. Seriously, Bapak Ibu tahu, karena mungkin teman-teman ini pelayanan dengan hati, kita nggak kasih PK, dan kita nggak pernah kasih PK, gitu loh. Mereka pelayanan bersama melayani komunitasnya, anak-anak muda juga, kita nggak pernah kasih PK, saudara. Tapi pada saat mereka memuji menyembah Tuhan, itu hadirat Tuhan berdilawas, saudara. Kenapa? Kita nggak usah ngomongin kamu begini, kamu nggak usah. Kita di extraordinary love kita di hadapan Tuhan. Kalau kita ngerasa kita dikasihi Tuhan, kita dicintai Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan kita berharga di hadapan Tuhan. Saudara nggak perlu bilang kamu salah, kamu benar, nggak perlu, saudara. Saudara kasih aja tuh, kasih Tuhan dalam hidup dia, layanin dia, berkati dia, ceker, saudara. Nggak ada yang pernah menolak. Serius? Nggak ada yang pernah menolak. Nah, hari-hari ini kita juga belajar extraordinary love kita buat Tuhan itu nggak cuma sekedar buat diri kita, ya, tapi juga buat kita, buat orang lain, dan buat orang sekitar kita. Yang rindu katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang pertama, saudara, saya ingin sekali lagi ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki kasih yang luar biasa untuk Tuhan? Yang pertama, kita harus mengerti saudara dan saya diciptakan untuk mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar mengerti bahwa hidup saya, hidup saudara sangat berharga di hadapan Tuhan. Yang rindu berharga di hadapan Tuhan katakan amin. Amin. Yang buka hatinya, Tuhan aku berharga di hadapan Tuhan, boleh saudara lambaikan tangan saudara. Angkat tangan saudara. Mari sama-sama kita berdiri, saudara. Mari kita berdiri. Sama-sama kita berdiri. Mari angkat tangan saudara. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Saya rindu mengundang Bapak Ibu di waktu singkat ini. Saya rindu kita menyanyikan pujian ini, penyembahan ini gak cuma sekedar lihat service, saudara. Tapi saya rindu mengajak Bapak Ibu saudara, buka hati, buka pikiran Bapak Ibu.
Bilang sama Tuhan, Tuhan ini kerinduan, ini hatiku Tuhan. This is my desire Lord Jesus. Saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu sudah lama kasih Tuhan hilang dalam hidup Bapak Ibu. Kasih Tuhan sudah dingin di hadapan Bapak Ibu. Tapi hari ini saya sama-sama belajar, buka hati Bapak Ibu, buka pikiran Bapak Ibu. Bilang sama Tuhan, jamah aku pagi ini. Berikan kasih-Mu Tuhan, nyatakan kasih-Mu dalam hidup. Biarkan pagi ini aku memberikan hatiku di hadapan Tuhan. Terserah Bapak Ibu mau angkat tangan atau tidak. Tapi saya bilang Bapak Ibu, naikkan pujian ini dari hatimu. Nggak perlu saudara angkat tangan, saudara mau angkat tangan, mau turun tangan, atau saudara mau diam pun itu oke, apa, bebaskan. Tapi saya rindu saat kita naikkan pujian ini, penyembahan ini, saya kepingin Bapak Ibu keluar mulut dan dari hati. Ku berikan hatiku dan jiwaku, yes Lord. Semuanya come on church, come on with your hearts, yes. Jesus, nyatakan kasih-Mu Tuhan. Ku berikan hatiku. Come on. Jiwaku. Yes Lord Jesus. Semuanya bagimu. Di dalam hidupku. Setiap waktu. Yes. Dengan terus ibu saudara. Come on, say. Ku berikan hatiku Tuhan. Ku berikan hatiku. Jiwaku. Semuanya bagimu. Di dalam hidupku. Di setiap waktu. Berikan hatiku Tuhan. Semuanya bagimu. Sembah Tuhan. Angkat suara Bapak Ibu. Sembah Tuhan. Bapak Ibu bisa berbahasa, mari berbahasa Bapak Ibu. Jamah kami pagi ini Tuhan. Jamah kami pagi ini Tuhan. Buka hati kami pagi ini Tuhan. Sembah kami Tuhan. Limpahkan kami dengan kasih-Mu pagi ini Tuhan. Hati yang dingin Tuhan panaskan. Hati yang dingin Tuhan mulai koreksi, Tuhan perbaiki. Kira-kira
kami Tuhan pagi ini. Urapan mengalir bagi kami pagi ini Tuhan. Mengalir. Kami cinta Tuhan, kami sayang sama Tuhan, kami cinta sama Tuhan, kami mengasihi Tuhan, kami sayang sama Tuhan, kami sayang sama Tuhan, kami sayang sama Tuhan. Bapak, terima kasih. Anak-Mu ini sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, isi hati Tuhan. Biarkan firman Tuhan ini kembali, tidak sia-sia Tuhan. Kami rindu di hari-hari yang jahat ini, di hari-hari terakhir ini, Tuhan melihat hati kami punya cinta yang extraordinary, cinta mati-matian sama Tuhan, cinta yang besar sama Tuhan, cinta yang berlebihan bagi Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Anak-Mu sudah selesai Tuhan, tapi kiranya Roh Kudus itu yang tidak akan pernah selesai beracara dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tangan Bapak Ibu sekali lagi. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord Jesus, Lord, I give you my heart, give my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan bukan hal yang mudah untuk berikan semuanya pada Tuhan. Tapi kami tahu kami punya Roh Kudus yang terus ajari langkah-langkah kami. Kami punya Guru yang agung yang memampukan kami untuk berserah penuh pada Tuhan. Kami serahkan hidup, hati kami dalam tangan Tuhan. Dengan rendah hati, Roh Kudus meminta bantu kami Tuhan untuk menyerahkan hidup, hati, jiwa kami semua pada Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar firman itu menjadi makanan yang sehat buat jiwa, buat roh kami, sehingga kami terus bertumbuh, bahkan berbuah bagi sekeliling kami Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biar jemaat-jemaat yang telah diberkati dan siap berikan hati buat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanan dari Evangelis Christian. Terima kasih untuk pelayanannya, untuk berkati pekerjaan dan pelayanannya. Dan sebentar kita akan mendengar pengumuman. Silakan kepada yang bertugas. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Semua diberkati Tuhan. Amin. Lihat wajah-wajah sukacita ya saudara. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Evangelis Christian yang sudah memberkati kami semua dengan firman Tuhan. Diberkatilah usaha Bapak, pelayanan dan keluarga dimanapun Bapak melayani Tuhan
memberkati. Puji Tuhan. Saya mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami. Boleh lambaikan tangannya. Adakah? Tidak ada? Oh baik ya. Baik, contekannya kelupaan deh. Ya saudara, kegiatan sepekan Selasa Kamis saudara, kita para pendoa ada pelayanan mendoakan bagi Bapak Ibu yang rindu didukung dalam doa. Kami akan mendoakan saudara karena kebanyakan lewat WA saudara, itu jadi by WA. Dan karena para pendoanya ada usaha, ada kerja, jadi kami bisa lakukan jam 8.30 malam saudara. Tapi kalau urgent, perlunya sekarang, nggak apa-apa hubungi saya atau saudara Timi saja saudara. Kami akan dukung doa untuk saudara semuanya di hari Selasa dan Kamis. Rabu Zoom meeting, pengenalan firman Tuhan dan tanya jawab saudara. Jangan takut untuk ditanya. Saya nggak mau ikutan Zoom, takut ditanya, nggak bisa jawabnya. Saya juga kadang-kadang grogi ya pasti. Mikir dulu, nggak apa-apa saudara, nggak akan mempengaruhi keselamatan gitu pasti. Dengar aja saudara, kalau misalnya mau sounding, saya nggak mau ditanya ya Ci, nyimak aja, oke, nggak apa-apa. Saya baru pulang kerja nih, belum makan, belum siap-siap, nggak apa-apa, nggak usah tampilin video juga. Yang penting saudara, kita sama-sama belajar ya. Apalagi yang sudah diperlengkapi wifi di rumah, saudara manfaatkan untuk sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan pertumbuhan iman kita. Jam 7.30 saudara, ya kita sama-sama belajar lewat Zoom. Nanti akan diumumkan di grup untuk linknya. Jumat doa jam 1 siang di tempat ini, doa syafaat dan doa pergumulan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan doa. Kami undang bersama di tempat ini. Sabtu Yud jam 18.30 di tempat ini saudara. Dan minggu depan tanggal 1 Mei, ibadah minggu pertama ada perjamuan kudus dan mengembalikan persepuluhan Bapak Ibu kepada Tuhan. Dan tambahan lagi saudara, bagi Bapak Ibu atau saudara, anak-anak remaja yang belum dibaptis, harap segera mendaftarkan kepada Katimi atau kepada saya. Nanti kita atur jadwal untuk pengarahan dan baptisannya. Ya Tuhan, kalau buat remaja boleh yang 12 tahun ke atas, minta izin orang tua ya tentunya, dan persiapkan diri untuk menerima baptisan dan mendaftarkan diri ya. Baik, terima kasih yang sudah melayani, tim Asya dan semua imam musik dan guru sekolah minggu yang ada. Terima kasih saudara untuk pelayanan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Dan minggu kemarin kita sudah ada memberikan taburan untuk saudari kita Lydia. Kita disampaikan kepada Ibu Liva, silakan Ibu Liva maju ke depan. Mari Lydia juga mungkin ada yang mau menyampaikan. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas taburan untuk saudara kita Lydia yang diterima kemarin dari persembahan ibadah itu 2.769 dan dari transferan itu sebesar 3 juta. Jadi total yang sudah diterima besarnya 5.769 ya. Dan sudah diberikan secara cash kepada Lydia. Mungkin Lydia akan menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih pada Bapak Ibu Saudara semuanya atas support semuanya, atas dalam bentuk apapun, dukungan, doa, dana, semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih. Untuk pasien juga terima kasih. Kepala Gembala, tim doa semuanya terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Ciliva yang sudah menyampaikan informasi, juga Lydia ucapan terima kasihnya. Tetap semangat dan tetap doakan Lydia saudara untuk menjalani kemoterapi dan sebagainya. Simpan nama saya dia. Tetap semangat Lydia, pokoknya kita semua adalah keluarga kamu. GBI Restorasi adalah keluarga kamu, jangan sungkan untuk apapun juga karena kita ada satu keluarga. Bagi Bapak Ibu juga perlu pelayanan, apapun itu saudara, ucapan syukur,
pelayanan rumah atau pelayanan apapun, saudara bisa menghubungi kami. Kami ada untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mungkin ada tambahan, Pak? Cukup? Baik. Tuhan memberkati. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Kita akan memberikan taburan kita untuk persembahan umum buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya Yesus. Kami mengangkat korban syukur di hadapan-Mu. Kami mengangkat persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau tidak melihat nilai yang kami berikan, Kau melihat ketulusan hati kami. Karena Kau Allah yang kaya Tuhan, Allah yang mencukupkan segala sesuatu. Kami menabur dengan segenap hati kami, dengan segala ketulusan hati kami mengasihi Engkau Tuhan. Memberkati rumah Tuhan di tempat ini, memberkati setiap apapun kebutuhan rumah Tuhan di tempat ini, supaya ada makanan yang baik Tuhan, supaya ada makanan yang menyegarkan Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah Kau percayakan bagi kami. Berkati setiap penabur-penabur di tempat ini yang memberi dengan hati yang mengasihi kepadamu. Kami melangkah dengan iman Tuhan, memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu maju di depan. Tuhan memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, firman kebajikan tersedia bagiku. Bapak sanggup dibanggakan karenanya, dengan Tuhan sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semakin Tuhan yang sudah diberkati, mari kita bersama yang dalam ini. Kasih setiamu nyata bagiku, firman kebajikan tersedia bagiku. Katakan Bapa Allah sanggup, Bapa Allah sanggup dibanggakan karenanya, dan anugerahnya sangat besar. Mari kita sama-sama berdiri. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku dilimpahi. Amin. Ya Tuhan, mana kaki kanannya? Kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita semua diberkati Tuhan berlimpah. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati untuk berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Segala anugerah pujian bagi syukur bagimu ya Tuhan. Engkau yang melimpahi Tuhan kasih anugerahmu Tuhan atas gereja Res Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Takkan pernah ditinggalkannya ya Bapa. Takkan pernah kami sendirian Tuhan. Kau selalu menuntun kami anak-anakmu Tuhan di jalan-jalan yang tidak pernah terpikirkan oleh
digemburkan oleh firman-Mu Tuhan. Hati kami dikenyangkan ya Bapa oleh karena anugerah kehendak-Mu Tuhan. Dan telinga kami Tuhan disenangkan oleh karena ya Bapa firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau selalu membukakan setiap jalan-jalan-Mu ya Bapa. Kami imani Tuhan, setiap jalan-jalan-Mu terbuka atas gereja kami Tuhan. Setiap hal-hal yang tertutup, setiap pintu-pintu yang tertutup, Tuhan bukakan, Tuhan bukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dari gunung timur, dia turun melimpahkan cahaya kemuliaan atas gereja ini. Cahayanya menerangi hati setiap jemaat, cahayanya menyembuhkan setiap sakit penyakit, cahayanya kemuliaannya membuka setiap pintu-pintu, cahayanya mempersatukan hati jemaat. Bapak terima kasih ya Tuhan atas pelayanan Bapak Evangelis Christian Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan Evangelis Christian Tuhan dimanapun yang Bapak pelayanan yang Kau percayakan kepadanya Tuhan. Hikmat pewahyuan-Mu terus turun Tuhan, dan Kau menjadikan dia berkat Tuhan. Berkat dimanapun berada Tuhan, Kau memberkati pelayanan, pekerjaan dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih juga Tuhan atas kasih anugerah-Mu Tuhan kepada Bapak Gembala kami Tuhan, yang selalu setia ya Bapak mengembalakan kami ya Bapak. Hikmat pewahyuan-Mu Tuhan turun atas Pasem Tuhan. Bapak Engkau yang selalu menganugerahkan Tuhan kesehatan, Kau yang memberkati pekerjaan, pelayanan dan keluarganya Tuhan, istri, anak, cucu dan menantunya. Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Juga kami berdoa Tuhan untuk Bapak Andi Mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Tuhan kesehatannya Tuhan. Kau memberkati terus Tuhan keluarganya, usaha pelayanan pekerjaannya juga Tuhan, istri, anak, cucu dan menantunya. Tuhan berkati Tuhan. Setiap hal yang tidak pernah terpikirkan olehnya ya Bapak, Kau yang akan memberikan hikmat ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan atas setiap pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini ya Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan, dengan hati kami yang tulus, dengan hati kami yang gembur Tuhan, untuk melayani Engkau Bapa, bukan dengan pikiran kami, tetapi dengan pikiran-Mu, dan bukan dengan cara kami, tetapi dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih atas setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Tuhan Bapak, kami juga berdoa untuk negara kami, negara Indonesia, juga Karawang. Indonesia, Karawang ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati Tuhan Indonesia, Kau memberkati Karawang Tuhan. Setiap hal-hal yang tidak baik Tuhan tidak akan pernah terjadi ya Bapak. Dan Kau juga yang akan mengirim, yang akan mempersiapkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan duduk di jabatan pemerintah Tuhan, sehingga kemakmuran bangsa Indonesia, kemakmuran Karawang Tuhan akan terjadi. Juga Tuhan Kau yang memberkati Tuhan Bapak Wiweko Tuhan, Bapak Niko dan juga Pak Wiweko Tuhan Yesus. Pelayanannya semakin Tuhan buka-bukakan. Engkau juga memberkati Tuhan seluruh keluarganya juga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan seluruh jemaat Kres Tuhan Yesus. Kau yang paling tahu Tuhan setiap permasalahan kami ya Bapak. Kau paling tahu pergumulan kami Tuhan. Engkau yang membukakan jalan untuk menjawabnya Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan pulang Tuhan. Sebelum itu kami akan menerima berkat melalui Bapak Gembala kami. Paling
arahkan hatimu pada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang memberikan engkau berkat, yang memberikan engkau kekuatan, sehingga engkau boleh berada sebagaimana adanya saat ini. Kiranya berkat kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, dari Yesus Tuhan kita, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus, dengan saudara sekalian, dari sekarang ini sampai Engkau datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Yang Tuhan berkati, kita katakan amin. Happy Sunday, grace to us. Makan siang dulu ya, makan siang. Iya, iya. Gak ada acara, gak ada acara. Hasilnya gabung doang. Thank you ya teman-teman musik ya, thank you ya. Makasih Bu. Ya sampai ketemu Pak Gusman nanti di sana. Jangan. Oke. Nih, halo Om. Datang. Anak umur berapa kok? 10. Jarang lihat kayaknya di TK gimana sih? Ada ya? Cowok ya? Iya. Dulu sampai 8. Udah sepasang. Pasang. Udah lah nambah lagi. Iya lah. Ini belum begitu lagi Lagi aktif-aktifnya kok bisa lagi gemes-gemesnya.
Udah tapi kan suka minum nggak suka Sabar aja mau makan nih. Ada grup yang ngomong kita harus jadi orang tua. Beda kan saya kalem diam ngomong apa sih jagoan balik iya pak dia mumpung ada orang Enak ya, kasih minyak di belakang. Oke, berarti sama. Putihnya dia apa? Satu, dua. Oh iya, Bebas ya. Cuma nggak ada semua. Ngelakuin itu, dimasukin. Mau tolong diperhatiin sih. Oh iya, minggu depan jangan sampai kayak tadi lagi. Yang terakhir punya Tiga-nya juga bingung juga dia mau ngomong sekarang gitu. Buat sounding. Iya benar. Tapi tahu lah betul. Bisa fatal kan? Minggu depan tahu banget. Iya, kemarin gua ketemu dokter. Sertifikatnya ya, Bu. Ada satu.